Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali di dalam program PHP Adi Online Learning edisi 174 malam hari ini. Senang bisa tetap mengudara di tengah pandemik yang sudah alhamdulillah makin hari makin turun. Tapi semangat saya untuk mengadakan program ini tidak pernah berkurang sedikit pun. So, malam hari ini di edisi Reinvented Topic. Jadi sebenarnya topik malam hari ini adalah topik yang sudah pernah dibawakan oleh Om Nur di edisi-edisi awal di PHP Adi Online Learning pertama, 2 tahun yang lalu kurang lebih, ketika program ini dimulai. Dan program ini dimulai seadanya zaman itu. Karena sebenarnya PHP Adi Online Learning ini just information teman-teman, ini adalah inisiatifnya Om Nur yang jadi pemateri kita malam hari ini. Beliau yang menginisiasi, yang memulai, yang menyarankan, dan keterusan sampai sekarang. So, luar biasa. Om Nur punya idea di jalan. Saya eksekutor aja, jadi saya menjalankan dengan setia. Dan malam hari ini sudah edisi ke-174 mal. Jadi kita akan ulang edisi yang pernah dilaksanakan 2 tahun yang lalu, tapi dengan format yang lebih baik. Karena 2 tahun yang lalu itu seadanya aja, udah. Pokoknya kita buka laptop, kamera ada, suara ada, orang gabung, udah kita going live aja sudah, nggak ada cerita. Mau suara gambar, ancur-ancuran, sudahlah yang penting kita mulai apa adanya. Tetapi semenjak 2000 tahun yang lalu, program ini sudah mulai digarap dengan serius, jadi suara, gambar, dan kualitas konten diperbaiki, juga mendatangkan sponsor supaya semangat ngerjainnya. Kalau nggak ada darah itu, bisa darah tinggi jadinya. Jadi alhamdulillah kita didukung oleh sponsor-sponsor. Jadi terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Dan malam hari ini kita akan diskusi satu topik yang asik banget. Reinvented how to design a good database. Ini topik yang sudah lama tetapi sebenarnya masih tetap applicable hingga saat ini. Karena database is a core of database. Tanpa pemahaman database yang benar, kalian nggak akan bisa bikin database yang bagus atau aplikasi disimpan dengan baik. So, kita akan belajar langsung dari Om Nur Hidayat. Beliau adalah teman lama saya yang sudah bertahun-tahun kita mengelola program PHP ID Community. Jadi saya sudah bersama-sama, pernah ngejain project bareng, jadi senior banget. So, terima kasih Om Nur Hidayat yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Beliau adalah blogger di pojokprogrammer.net. Teman-teman berkunjung ke sana dan lihat semua tulisan-tulisan beliau di sana, mantap-mantap, ciamik-ciamik. Pokoknya Om Nur itu jago di database, jago di Drupal, jago di jago di aneka database. Udahlah. Jadi nggak usah saya cerita, nanti beliau yang akan sharing dengan kita malam hari ini. Seperti biasa format acara berlangsung selama 45 menit pertama, kita akan dengar sesi presentasi dari beliau. Di bagian kedua saya menantikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sekarang sudah ada 11 orang. Wow, terima kasih teman-teman, 11 orang. Kalau boleh ngabsen sih namanya siapa, karena saya nggak tahu siapa aja yang gabung. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung. So, tanpa perlu menunggu waktu lebih lama, kita akan segera mulai PHP ID Online Learning edisi ke-174 malam hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Nur. Bentar. Yes, oke. Udah bisa sharing screen kan? Kalau memang mau sharing, harusnya udah bisa. Coba. Oke, sudah kelihatan? Mantap. Perfecto. Kenapa tinggal ada 3? Kenapa tinggal ada 3, Abi? Oke, dimulai apa gimana Om Peter? Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman yang hadir melihat apa namanya ya, istilahnya revisit, reinvented. Sebenarnya ini, seingat saya ini materi yang pertama kali nih. Jadi kita waktu muncul ide itu langsung materi ini yang dibawakan, seingat saya nih. Jadi ini materi ini mungkin materi lama, tapi masih cukup relevan sekarang dan sedikit dimodifikasi agar lebih kekinian lah istilahnya.
Oke, sebelum kita mulai tentang bahasan kita mengenai how to design a good database, maka tak kenal maka tak sayang, ringkas mengenai saya sendiri, gitu ya. Jadi sehari-hari menjadi mungkin pertama kali istilahnya apa ya, di dunia IT online itu adalah bikin blog sendiri namanya pojokprogrammer.net. Ini mungkin blog ini sudah dari tahun 2005, domainnya sudah dibeli dari tahun 2005, jadi udah hampir 20 tahun ini domain. Kalau mau ada yang kontribusi silahkan, jadi biar blog ini makin ramai. Tapi sehari-hari juga jadi ngurus perusahaan sendiri, namanya Kronos Studio Indonesia. Kalau ada yang mau gabung untuk jadi developer, welcome banget. Kita lagi butuh developer banyak, karena banyak tahun 2022 ini rupanya luar biasa, bisnis mulai menggeliat dan banyak sekali bisnis IT semua yang berhubungan dengan IT mulai menggeliat lah. Butuh developer banyak. Rupanya hal yang menarik adalah, dan ini juga dialami oleh banyak orang, sehingga banyak sekali muncul bootcamp dan lain-lain, karena memang gap antara industri dan lulusan itu sangat jauh gitu ya. Tapi kalau ada yang mau bergabung dengan Kronos Studio, kita punya kesempatan untuk bergabung dan terjun di proyek-proyek yang prestisius lah, bisa dibilang gitu. Selain itu juga menjadi penggiat komunitas terutama di PHP Indonesia dan yang lain, MySQL Indonesia, Drupal, dan lain-lain yang hubungannya dengan Indonesia. Oke, kita akan bahas tentang how to design a good database. Kenapa? Pastinya adalah teman-teman semua pasti tahu e-commerce. E-commerce tahu ya, Lazada, kemudian Gojek, Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, dan lain-lain itu ya. Kemudian juga banyak lagi sosial media seperti Twitter, Facebook, sekarang yang lagi in adalah Instagram. Kemudian ERP software, kalau kita ngomong ERP software atau software office lah. Misalnya customer web portal, purchasing, CRM, manufacture, dan lain-lain. Produknya misalkan Oracle, SAP, dan lain-lain ya. Ini semuanya, jadi e-commerce, social media, office application, itu semua punya sebuah kesamaan. Kesamaannya apa? Pasti semuanya punya database. Itu sebabnya kita akan bahas tentang database pada hari ini. Agenda kita adalah tentang karakteristik sebuah database desain yang baik, dan kemudian akan kita bahas tentang how to-nya dengan sebuah studi kasus untuk memudahkan kita bisa memahami apa yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita langsung saja. Pertama tentang karakteristik sebuah database desain yang bagus. Sebelum masuk ke karakteristiknya, maka kita perlu tahu dulu kenapa, urgensinya apa sih kita bikin sebuah desain database yang baik dan benar, itu urgensinya apa gitu. Itu harus kita pahami dulu. Kalau itu kita nggak paham, ya nggak usah bikin desain database yang bagus, bikin aja desain sekenanya gitu ya. Kenapa? Karena data, sekarang kita ngomong data, apalagi sekarang sudah eranya big data, maka data itu adalah fondasi dari aplikasi kita dan fondasi dan bahan untuk kita mengambil sebuah keputusan. Kemudian sebuah database yang didesain dengan baik itu akan sangat mudah untuk dipahami. Dengan melihat diagramnya saja orang akan memahami, oh datanya seperti ini, relasinya seperti ini. Dan kemudian yang pasti adalah sebuah database yang didesain dengan baik dan benar, dia akan memberikan performa yang cepat dan efisien. Oke. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan hal ini, maka sebuah database yang didesain dengan buruk, katakanlah, pasti akan menghasilkan sebuah aplikasi yang nggak bagus juga. Kemudian secara performance aplikasi tersebut akan nggak bagus ya,
kemudian datanya juga akan campur aduk spaghetti misalnya, dan nanti kemudian ujungnya adalah memaintain aplikasi itu menjadi rumit. Ujung-ujungnya akhirnya manajemen memutuskan untuk ya udah create ulang aja aplikasinya. Kenapa? Karena aplikasinya sudah tidak bisa di-maintain lagi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah tahu urgensinya, maka yang berikutnya perlu kita ketahui adalah apa karakteristik dari sebuah desain database yang baik. Maka untuk itu kita perlu memperhatikan beberapa hal untuk memastikan bahwa database kita secara desain menjadi baik. Pertama, kita harus tentukan functionality-nya seperti apa. Jadi database ini mau kita pakai untuk apa sih? Untuk menyimpan data transaksi, atau menyimpan log, atau mungkin database untuk ngecek menerima data log lewat mesin dan lain-lain, itu akan desainnya akan berbeda sekali. Atau mungkin desain database untuk big data, untuk yang lain akan sangat berbeda. Kemudian kita sebisa mungkin untuk efisiensi penyimpanan data, maka harus menghindari repeating group. Nanti akan kita bahas seperti apa. Kemudian sebisa mungkin membagi-bagi data kita menjadi bagian-bagian kecil, beberapa logical pieces. Kemudian kita juga melakukan sentralisasi terhadap name value table. Nah, ini mungkin yang namanya lookup gitu ya, kalau orang sebutnya yang mengenalnya lookup. Dan terakhir adalah kita gunakan self-reference, primary, and foreign key untuk membentuk sebuah data hierarki yang tidak terbatas. Oke. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah functionality dari sebuah database. Itu kita harus tentukan dulu dari awal. Kenapa? Kalau kita ngomong, sebelum kita lanjut, maka bahasan utama kita lebih kepada relational database management system. Nanti kita akan coba lihat, revisit sedikit tentang NoSQL di bagian akhir. Nah, secara functionality kita ketahui bersama bahwa relational database management system itu terbagi dua, transactional atau analytical, atau kalau bahasa Sundanya online transaction processing atau online analytical processing. Bedanya apa? Online transaction adalah sebuah database yang sebuah aplikasi yang lebih banyak nulis data. Jadi transaksi, contohnya aplikasi kasir atau POS, itu lebih banyak nulis transaksi ke dalam database. Umumnya adalah CRUD, create, read, update, delete. Ini yang perlu diperhatikan biasanya adalah bagaimana kita mendesain tabelnya agar efisien. Namun kemudian ada lagi yang namanya analytical processing. Database ini lebih banyak membaca data. Jadi mungkin datanya bisa jadi nggak pernah diubah sama sekali. Kita cuma baca data yang ada di dalam database, dibuat summary, dan datanya kemudian di summary, di query, untuk tujuannya apa? Untuk analisis, untuk reporting, bikin forecast, dan lain-lain. Jadi concern utama dalam analytical processing adalah bagaimana agar data yang ada itu bisa dibaca secepat mungkin. Dan datanya bisa jadi bukan cuma sekedar 10 giga, 20 giga, bisa sampai ratusan giga, bahkan sampai tera. Oke, ini secara functionality. Nah, masih tentang functionality, maka konsep yang sangat umum, sangat mendasar dalam sebuah relational database management system adalah normalisasi, konsep normalisasi. Maka ketika kita membuat sebuah database tujuannya adalah untuk online transaction processing, maka sebisa mungkin kita lakukan normalisasi, artinya menghilangkan duplikasi data. Tapi kalau database ini mau kita gunakan untuk untuk analytical, maka sebaiknya kita lakukan denormalisasi. Nggak ada masalah bahwa datanya duplikat, tapi yang penting
query-nya jauh lebih cepat. Kenapa denormalisasi kita lakukan di dalam online analytical processing? Kenapa? Karena memang datanya nggak akan kita ubah-ubah, misalnya begitu-begitu aja. Jadi nggak masalah datanya duplikat. Yang penting datanya bisa dibaca dengan cepat. Oke, ini secara functionality. Berikutnya adalah menghindari repeating group. Maksudnya apa sih? Oke, kita lihat. Avoid repeating group ini sebenarnya adalah bentuk pertama dari bentuk normal yang pertama. Aturan pertama dari bentuk normal pertama. Artinya apa? Maksudnya atribut atau field itu harus single value, nggak boleh multiple value. Jadi yang double-double ini harus kita pisahkan dan kita buatkan tabel tersendiri. Seperti apa sih? Contohnya adalah seperti ini. Nah, kita punya data, ini data kepegawaian. Yang namanya kepegawaian adalah pegawainya kan pasti satu, tapi kemudian selama dia bekerja di perusahaan tersebut, pasti dia naik jabatan, atau gajinya berubah, atau ada tambahan lain-lain gitu ya, golongnya naik. Kalau kita lihat di sini, gitu ya, di sebelah kanan ini adalah repeating group-nya. Ini yang berulang. Jadi untuk karyawan Abdul 00123, dia sudah 3 kali berubah golongan dari 3A, dari 3C, 3B, 3A. Gitu ya. Nah, masing-masing punya informasinya sendiri-sendiri. Nah, kalau seperti ini ketika kita membuat database yang sifatnya analytical, online transaction processing, ini menjadi tidak efisien. Kenapa? Setiap kali kita ada repeating group, maka di samping di header-nya harus kita buatkan datanya, dan itu berulang jadi yang di bagian hijau ini. Jadi kita harus pisahkan ke tabel terpisah, kemudian kita hubungkan kedua tabel tersebut menggunakan key atau antara primary key dan foreign key. Biasanya model ini adalah model data master detail. Oke. Yang kedua adalah kita harus break your data into logical pieces. Pecah-pecah data Anda menjadi beberapa bagian yang lebih logis. Maksudnya apa? Ini bagian dari, ini masih bentuk normalisasi yang pertama. Jadi minimal kita sudah bisa memenuhi normalisasi pertama, maka itu sudah cukup bagus. Nah, yang seperti apa sih yang harus kita pecah-pecah itu? Yaitu karakteristik datanya adalah seperti ini. Data yang berisi banyak separator, dan kemudian ketika kita memproses data tersebut butuh char index, atau butuh misalnya mencari string function like substring, char index, nyari posisi tertentu. Nah, yang seperti ini yang harus kita pecah menjadi beberapa field. Contohnya apa? Contoh yang umum adalah nama. Kalau nama mungkin di Indonesia nggak terlalu penting ya. Nama aja ya, nama lengkap, full name udah cukup. Tapi kalau di luar negeri atau di Amerika misalkan, nama itu harus dipisah. Harus dipisah nama depan, nama tengah, terus nama belakang. Kemudian mereka juga ada generation-nya, senior, junior, itu juga mesti dipisah sendiri. Terus kredensial, mereka sudah sarjana apa atau magister apa, itu harus terpisah sendiri. Jadi ketika kita mau kalau di Amerika mungkin mereka perlu query nama keluarganya siapa, maka mau nggak mau nama itu harus dipisah-pisah. Hal yang sama juga terjadi untuk alamat. Alamat itu biasanya kalau saya tinggal di Depok ya, Perumahan Mutiara Cimanggis, Blok F nomor 7, RT 6 RW 16, kemudian Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kalau dalam satu field, kalau saya mau ambil kecamatannya saja bagaimana? Mau nggak mau kita harus pakai substring, pakai char index untuk mengambil tengah-tengah data itu saja. Nah, yang seperti ini harus kita pisah. Nah, tujuannya apa? Jadi kalau kita sudah pisah alamat menjadi city-nya ada sendiri, provinsinya ada sendiri, kita bisa lakukan query untuk, saya mau tahu data karyawan yang tinggal di Makassar. Saya mau tahu data karyawan yang tinggal di Provinsi Jawa Barat. Itu jadi lebih mudah. Nah, oke. Berikutnya, ini tentang desain table lookup.
Contohnya seperti apa? Oke ya. Nah, table lookup itu biasanya umumnya cuma punya 2 field, kode dan deskripsi. ID dan nama, seperti itu, cuma 2 itu aja. Ya. Kemudian contoh yang umum adalah lookup table itu adalah data kelurahan. Lookup table yang lain adalah data kabupaten, provinsi, negara, itu lookup table. Nah, gimana caranya agar kita bisa menghemat itu ya, gitu ya. Jadi menghemat desain tabelnya adalah seperti ini. Jadi data country sama data provinsi itu bisa kita gabung menjadi satu tabel yang sama karena fieldnya juga sama, cuma 2, kode sama nama. Cuma kode contohnya kode Jawa Barat itu kodenya 32, kode di Kemendagri. Depok itu 3276. Nah, itu ininya apa namanya? Tinggal lihat aja di data Kemendagri. Nah, fieldnya cuma 2 sama antara kode sama nama. Jadi kalau kita gabung boleh dong. Tapi gimana cara membedakannya? Kita bedakan dengan tambahan sebuah field type. Kalau untuk contoh yang ada di sini antara country dan currency, kita sepakati untuk country type-nya 1, untuk currency type-nya 2. Maka dengan satu tabel ini saja saya bisa menghemat tabel bahwa saya bisa simpan dengan type 1 ini adalah negara, type 2 adalah currency. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah pada suatu saat misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Kementerian Dalam Negeri memberikan undang-undang, mengeluarkan undang-undang atau peraturan pemerintah bahwa yang tadinya cuma ada provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, ditambahkan lagi dengan dusun, bisa aja di bawahnya kelurahan masih ada dusun. Di tempat tinggal saya, di bawahnya Kelurahan Cilangkap, masih ada kampung namanya Kampung Banjaran Pucung. Itu tempat saya tinggal, ada namanya kampungnya, Kampung Banjaran Pucung. Ada kampung lain lagi, namanya itu masih dibagi-bagi lagi. Tapi karena memang Dukcapil tidak mengharuskan itu tersimpan, jadi ya nggak masalah. Nah, gimana kalau misalnya nanti ada peraturan pemerintah seperti itu? Apakah kita kemudian nambahin tabel satu lagi? Akan sangat repot tentunya. Tapi kalau kita sudah menggunakan centralized name value table design ini, kita tinggal tambahkan satu buah tipe untuk menyimpan informasi dusun tadi. Oke, jauh lebih simpel. Nah, satu lagi yang terakhir adalah sebuah yang harus kita perhatikan dalam sebuah mendesain sebuah database. Yang baik adalah self-reference untuk hierarchical data. Ini memang konsep yang agak istilahnya apa ya, agak advance gitu ya, dan nggak semua orang bisa langsung mengerti. Tujuannya untuk apa? Untuk data hierarki. Data hierarki seperti apa? Contoh data hierarki yang paling mudah adalah struktur organisasi. Direktur membawahi wakil, wakil membawahi manajer, manajer membawahi supervisor, supervisor membawahi karyawan biasa. Itu hierarki. Nah, gimana kalau misalnya nanti di atasnya direktur ada komisaris, di atasnya komisaris ada super komisaris misalnya. Nah, itu kan jadi banyak sekali. Apakah masing-masing level itu kita buatkan table sendiri-sendiri? Tentunya nggak bisa dong. Nah, yang paling gampang adalah kita buatkan hierarki seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita mendesain tabel. Contohnya seperti ini. Yang paling umum adalah multi-level marketing. Dan ini memang sebuah konsep yang agak sulit gitu. Nggak semua orang cukup bisa mengerti multi-level marketing. Terlepas dari halal haram atau kurang baiknya ya buat orang ya. Tapi multi-level marketing itu punya konsep hierarki yang bisa jadi sangat tidak terbatas gitu ya. Misal jadi apply-nya punya downline, downline punya downline lagi, downline-nya lagi punya downline ke bawah terus sampai dan levelnya jadi tidak terbatas. Gimana cara menyimpannya ke database? Nah, seperti ini. Jadi kita tambahkan satu field yang merefer ke primary key di tabel dia sendiri. Istilahnya mungkin kalau data karyawan adalah ada field namanya manager ID. Manager ID itu refer ke ID di dalam tabel karyawan yang sama juga. Oke, seperti itu. Sampai di sini. Mudah-mudahan bisa diikuti. Ya, kita sudah 25 menit, maka berikutnya kita coba lanjut tentang design tips. Ini masih hubungannya dengan relational database. Pertama,
ketika kita membuat sebuah desain database, selalu konsisten. Gunakan bahasa Inggris semua atau gunakan bahasa Indonesia semua, terserah, silakan. Ketika gunakan bahasa Inggris semua, ya semuanya sebaiknya bahasa Inggris. Mau jamak, mau tunggal, silakan, asal konsisten semuanya. Sebisa mungkin ya. Terus kemudian secara konsisten kita gunakan nama tabel dan nama kolomnya. Misalkan nama tabelnya adalah customer, maka ID-nya bisa jadi customer ID. Kalau di tabel school, jadi semuanya juga sama. Kalau misalnya ID-nya di belakang, maka semua field di tabel lain ID-nya harus di belakang. Nggak boleh ada yang satu customer ID, yang lain ID vendor. Ini jadi nyampur-nyampur, jadi nggak konsisten. Selalu gunakan yang konsisten. Kemudian, yang namanya relational database management system adalah menyimpan data dalam bentuk tabel. Jadi, nama tabel nggak perlu dikasih awalan atau akhiran tabel. Contohnya, misalnya nggak perlu bikin nama tabelnya itu adalah TBL School, nggak perlu. Atau namanya jadi school table, nggak perlu. School aja cukup. Atau customer aja, nggak perlu customer table. Karena yang kita pahami adalah database itu bentuknya table. Berbeda dengan objek yang lain ya, mungkin primary key, bolehlah kita kasih prefix, atau index kita kasih prefix boleh, atau store prosedur kita berikan prefix juga boleh. Tapi untuk table nggak perlu. Kemudian selalu encrypt password, karena untuk security. Tujuannya apa? Jangan sampai database kita ada yang melakukan injeksi dan data-data yang tidak orang yang tidak boleh berkepentingan untuk ngambil data ini bisa kebuka semua deh. Dan gunakan selalu integer untuk ID. Tujuannya untuk apa? Karena secara indexing ID lebih cepat. Tips lainnya, gunakan kolom integer untuk tipe data, untuk indexing. Nah, semakin kalau yang diindeks adalah ID akan jauh lebih cepat. Contohnya foreign key-nya integer akan jauh lebih cepat dibanding foreign key berupa string. Kemudian selalu gunakan constraint, foreign key, check, not null, dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar kita tidak menyerahkan 10-nya ke aplikasi. Mungkin agak berbeda dengan NoSQL ya. Kalau NoSQL mau nggak mau memang semuanya kita atur di aplikasi. Tapi untuk RDBMS gunakan constraint yang ada di database. Kemudian berikan indeks untuk query atau tabel-tabel yang besar. Kemudian pisahkan image dan blob data ke tabel yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari ketidaksengajaan select bintang. Select bintang, kemudian di dalam bintang di table itu ada binary image yang 4 GB. Ya, siap-siap saja nanti networknya langsung penuh. Gitu ya. Maka pisahkan. Kemudian yang pasti dokumentasi. Terutama ketika ada teman-teman yang menggunakan trigger. Tidak ada dokumentasi, bisa jadi ada behavior yang aneh gara-gara trigger. Yang insight-nya sekali jadi 2 kali gara-gara trigger. Yang salah bukan triggernya, yang salah adalah yang desain database karena nggak ngasih dokumentasi. Jadi bukan triggernya yang evil ya, jadi bukan triggernya yang salah gitu, yang bukan triggernya yang bermasalah, tapi adalah desainernya yang tidak atau developernya yang tidak membuat dokumentasi. Oke, itu Om Peter mengenai karakteristik dan tipsnya. Mungkin kita bisa langsung lanjut tentang how to-nya ya. Kalau kita sudah tahu karakteristiknya dan kita sudah tahu tips-tipsnya saat kita mau membuat sebuah desain database yang bagus, maka kita harus tahu how to-nya. How to-nya adalah ketika kita membuat sebuah database manajemen, database relational yang baik, maka kita punya beberapa hal harus kita kuasai, yaitu perbedaan antara natural key dan surrogate key, kemudian normalisasi dan denormalisasi, kemudian membuat sebuah conceptual model, logical model, dan terakhir physical model. Kita bahas singkat saja satu persatu. Oke, natural key dan surrogate key itu apa sih maksudnya? Ada kalanya adalah sebuah table memiliki kolom atau memiliki field, mempunyai sebuah field yang nilainya sudah pasti unik di setiap row. Contohnya apa? Tabel penduduk atau tabel warga negara Indonesia. Pasti ada field yang namanya NIK. Kita tahu pasti NIK itu nggak akan double, ya nggak? NIK itu pasti nggak akan double. Nah, jadi artinya apa? Field NIK itu adalah field yang secara natural dari sononya sudah pasti unik.
Boleh nggak itu kita buat sebagai primary key? Boleh, boleh banget kita itu gunakan itu sebagai primary key. Tapi seperti tips yang sudah dibahas sebelumnya, selalu gunakan ID integer untuk primary key. Nah, itulah maka kita mulai masuk ke dalam yang namanya surrogate key. Best practice-nya adalah menambahkan sebuah surrogate key yang berupa field integer yang sifatnya auto increment. Kalau di MySQL ada auto increment. Kalau di Postgres ada sequence, di Oracle ada sequence. Surrogate key ini di-generate oleh database, biasanya berupa field integer yang nilainya auto increment dan sudah pasti unik juga. Kalau sudah bentuknya integer, ketika diindeks dan searching akan jauh lebih cepat. Nah, natural key-nya gimana? Dia kan juga unik gitu. Nah, nggak apa-apa, natural key-nya tetap kita pakai, tapi bukan primary key, tapi cukup sebagai unique index. Oke, itu tentang natural key dan surrogate key. Berikutnya adalah normalisasi dan denormalisasi. Seperti kita ketahui tadi, kita mau bikin apa? OLTP atau OLAP. Nah, yang pasti normalisasi harus kita lakukan secukupnya. Pada saat real world application, lakukan normalisasi secukupnya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan, mengoptimalkan kinerja dari aplikasi dan database itu sendiri. Beda dengan waktu kita kuliah, normalisasi harus dilakukan sedalam mungkin. Tapi dalam dunia kerja, dunia nyata, normalisasi cukup lakukan seperlunya saja. Normalisasi yang kurang, under normalization, akan menghasilkan data yang repetisi atau redundancy data yang berlebih. Tapi over normalization akan mengakibatkan terlalu banyak table yang dibuat sehingga untuk mengambil informasi harus join ke table-table yang banyak. Dua-duanya mau over atau under secara performa pasti nggak bagus. Jadi itu cari yang posisi tengah-tengahnya. Nah, studi kasusnya, bagaimana studi kasusnya? Contohnya, kita punya, ini tugasnya seorang analis biasanya. Dari ceritanya klien, kita harus bisa mengambil benang merahnya. Misalkan kita punya bekerja di sebuah perusahaan yang punya yang ada di beberapa lokasi. Kemudian setiap lokasi ada gudangnya sendiri-sendiri. Jadi mungkin di lokasi di daerah Jakarta ada gudang barang jadi, ada gudang bahan baku gitu ya. Kemudian sistem juga harus bisa mengetahui stok barang di masing-masing warehouse tersebut. Kemudian jenis barangnya juga ada dua macam, bahan baku dan barang jadi. Kemudian sistem juga harus bisa mencatat transaksi barang masuk, transaksi barang keluar juga harus tercatat. Kemudian harus mendapatkan, bisa mengenerate laporan kartu stok. Apa yang kita perlukan dari requirement tadi, maka bisa kita ambil benang merahnya bahwa kita membutuhkan data lokasi. Kita juga membutuhkan data gudang atau warehouse atau entity warehouse. Kemudian kita juga memerlukan data barang. Kemudian kita juga memerlukan jenis barang untuk membedakan barang itu apa tadi. Kan tadi ada dua macam, bahan baku dan barang jadi. Kemudian ada transaksi. Kemudian ada jenis transaksi untuk membedakan tadi barang masuk atau barang keluar. Nah, mulai dari dari yang ini kita butuhkan, mulai kita buat pertama konseptual modelnya dulu. Apa yang kita lakukan dalam membuat konseptual model? Maka yang kita perlukan adalah identifikasi semua entitas atau semua entity yang terlibat dalam sistem yang akan kita kembangkan. Tadi kita sudah dapatkan sebelumnya. Kemudian buat diagram konseptual dengan cara menggambarkan relasi atau hubungan antar entitas tersebut. Yang perlu kita perhatikan adalah gambarkan hanya relasi antar entitas tersebut, tidak perlu field-fieldnya. Tidak perlu field atau atribut ya. Nah, hasilnya dari trik analisa kita perlukan informasi barang. Barang ini jenisnya adalah jenis barang. Kemudian barang ini disimpan di warehouse, gitu ya.
Kemudian barang ini juga disimpan, bukan ya, ada di dalam sebuah transaksi, dan transaksinya itu juga keluar atau masuk dari gudang tertentu, gitu ya, seperti itu. Kemudian gudang ini juga berlokasi di lokasi tertentu, bisa jadi di Jakarta, Jawa Barat, atau di mana gitu ya. Kemudian transaksi ini juga jenisnya apa? Kita harus ketahui. Dia barang masuk atau barang keluar. Ini bentuk konsepnya saja. Kenapa kita perlu menggambarkan bentuk konsep ini? Nanti kita akan lihat. Ini baru relational database. Nanti kita akan coba revisit ke NoSQL. Oke. Tujuan apa kita buat konseptual model? Konseptual model bisa kita tunjukkan ke level manajemen ke atas. Direksi misalnya. Direksi nggak perlu, mereka nggak peduli mau fieldnya mau disimpan apa, tapi yang penting mereka tahu data yang tersimpan apa. Nah, ini penting sekali buat mereka. Setelah konseptual model jadi, maka lanjutnya kita harus membuat logical model. Logical model seperti apa? Logical model yang perlu kita lakukan adalah menambahkan atribut. Nah, baru di sini kita tambahin field-nya di sini. Jadi nambahin field-nya bukan pada saat kita buat konseptual model, tapi kita tambahkan field pada saat membuat logical model. Nah, kita tambahkan semua atribut yang diperlukan pada setiap entitas, kemudian definisikan atribut tersebut bertindak sebagai primary key atau bukan. Perhatikan bahwa kita tidak perlu mendefinisikan foreign key pada tahapan ini. Hasilnya seperti apa? Pengembangan dari konseptual model yang ada di awal tadi adalah seperti ini. Kita lihat relasinya masih sama. Items atau barang, itu jenis barangnya apa. Nah, terlihat di sini kita lihat ada ID. Lihat konsistensinya, semua primary key saya beri nama ID. Gitu ya. Primary key, ini juga primary key ID, primary key ID. Dan semuanya juga sama, punya code sama name, punya ada code sama name, gitu ya, mirip-mirip semua gitu ya. Secara relasi masih sama seperti yang konseptual, tapi setelah kita tambahkan menjadi seperti ini. Tapi perhatikan bahwa foreign key-nya tidak dibuat. Kapan kita mau bikin mapping foreign key-nya? Maka kita lakukan pada tahap berikutnya, yaitu membuat physical model. Apa yang kita lakukan pada tahapan ini? Yang kita lakukan adalah menentukan tipe data dari masing-masing kolom sesuai relational database management yang kita gunakan. Kenapa? Beda RDBMS, beda tipe data. Contohnya di di MySQL ada tipe data namanya varchar. Di Postgre namanya karakter varying. Di Oracle namanya varchar2, beda-beda. Tapi sebenarnya dia merepresentasikan hal yang sama. Kalau di MySQL untuk tipe data binary ada tipe data yang namanya binary. Tapi kalau di Postgres nggak ada tipe data binary, adanya byte. Nah, seperti itu. Jadi kita harus petakan tipe datanya sesuai dengan physical model yang kita gunakan. Oke. Kemudian lakukan pemetaan relasi foreign key. Nah, baru di sini. Serta buat associative table untuk relasi many to many. Hasilnya seperti apa? Akan jadi lebih ribet sedikit, yaitu seperti ini. Oke, kita lihat di tabel item type, PK-nya atau primary key ID. Ini tipe datanya ini. Oke, perhatikan bahwa waktu logical model, ID-nya saya buat besar semua. Tapi begitu masuk physical, saya bikin kecil semua agar sama di semua database gitu ya. Jadi nggak perlu bingung antara besar kecil, kecilin semuanya gitu ya. Lowercase semuanya, jadi nggak perlu bingung antara huruf besar huruf kecil. Oke, kemudian tipe datanya integer, code-nya juga varchar 50, name-nya varchar 100. Kemudian ini relasi type of-nya dipindah jadi ID atau primary key di item type, pindah menjadi type ID di item di tabel barang atau table items. Jadi di sini menentukan barang ini jenisnya apa. Gitu ya. Kemudian contoh lain adalah kalau kita lihat di sini relasi many to many yang harus kita lakukan mapping adalah items atau barang tersimpan di gudang. Maka bisa dilihat di sini bentuknya harusnya many to many. Ketika di mapping,
kita ada gudang, ada barang, kemudian ada tabel gudang. Di sini ada tabel yang namanya associative table. Associative table ini tujuannya untuk apa? Untuk menentukan bahwa barang X di gudang Y kuantitinya berapa. Ini ya, barang X di gudang Y kuantitinya berapa. Gitu. Sama seperti halnya untuk detail dari transaksi, ini juga many to many. Untuk menentukan apa? Transaksi ini terdiri dari barang apa saja, kuantitinya berapa. Nah, seperti itu. Jadi memang kita perlu 3 langkah untuk memetakan hasil analisis kita menjadi bentuk fisik. Tujuannya bukan apa-apa. Sebenarnya kalau mau bikin langsung fisikal juga boleh, no problem sebenarnya. Tapi pada akhirnya ketika kita mengkomunikasikan ide kita ke orang lain yang mungkin bisa jadi levelnya adalah direksi, mereka akan bingung sendiri dengan dikasih segini banyak informasi. Mereka nggak perlu seperti itu. Sedetail ini ya, mereka cukup dapat konseptual modelnya saja. Analis mungkin akan jauh lebih detail, tapi mungkin secara fisikalnya mereka nggak perlu tahu, nggak perlu sampai detailnya tipe datanya apa, tapi programmer dia perlu tahu. Jadi seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita ngomong tadi semuanya tentang database relasional. NoSQL gimana? Gitu. Sekarang kan lagi trending banget namanya NoSQL ya. Database macam-macam, Redis, MongoDB, Cassandra, dan lain-lain semuanya masuk kategori NoSQL. Nah, apa sih bedanya? NoSQL ini memang secara akhir-akhir ini memang semakin populer karena kemampuannya untuk menyimpan data yang sangat besar dan secara performance dia juga sangat cepat. Tapi sayangnya tidak semua database atau tidak semua aplikasi memang tidak tidak membutuhkan, nggak bisa semua pakai relasional, nggak bisa semuanya pakai NoSQL. Banyak perusahaan yang memanfaatkan keduanya. Jadi dua-duanya dipakai. Relasionalnya dipakai, kemudian NoSQL-nya juga dipakai. Dan masih banyak situasi di mana database yang sangat terstruktur seperti MySQL atau Postgres itu lebih jadi pilihan utama dibanding NoSQL yang tidak terstruktur. Kalau kita lihat bedanya apa sih? Kapan kita pilih RDBMS, kapan kita pilih NoSQL, ancar-ancarnya ada di sini. Kalau kita butuh ACID, atomicity, konsistensi, isolation, durability, atau konsistensi data, maka pilih RDBMS. Dan kalau data kita terstruktur dan secara struktur tidak berubah, ya nggak berubah-ubah, ya kita gunakan RDBMS. Atau kita butuh standar yang sudah proven secara teori matematika juga ada teorinya, ada teori matematika yang RDBMS juga ada. Kalau kuliah di sistem informasi pasti dapat teori basis data, itu ada matematikanya juga. Terus kapan kita gunakan NoSQL? Kita gunakan ketika kita menyimpan data yang sangat besar dan tidak terstruktur. Nah, itu kita pakai NoSQL. Kemudian kita juga memanfaatkan cloud computing yang sekarang, gitu ya, cloud server dan lain-lain, kita bisa manfaatkan NoSQL. Dan mungkin secara project juga simple mungkin atau tidak terlalu butuh deadline cepat, gitu ya. Kemudian kita perlu development yang cepat, gitu ya. Oke, kenapa NoSQL jadi pilihan untuk rapid development? Ini yang bisa kita sering dengar namanya full stack development. Full stack itu bukan sekedar full stack back end front end, tapi full stack itu adalah dari hulu sampai hilir bahasanya sama. Kenapa full stack kayak gini? Front end-nya pakai JavaScript. Mau JavaScript-nya macam-macam, mau TypeScript kan flavornya aja. Tapi intinya JavaScript. Bisa pakai misalkan Vue.js, bisa pakai Angular, bisa pakai macam-macam kita bisa pakai React dan lain-lain. Semua itu JS. Kemudian back-end-nya jangan pakai Laravel. Itu bukan full stack, itu bukan full stack development, gitu ya. Itu udah enterprise development kalau back-end-nya pakai yang lain. Kalau full stack development,
front end-nya JavaScript, back end-nya kita pakai JavaScript juga, bahasanya yang sama, yaitu apa? Node.js. Kita gunakan Node.js untuk server, untuk provide API-nya. Dan database-nya disimpan di mana? Database-nya disimpan di NoSQL. NoSQL apa sih isinya, formatnya JavaScript juga. Makanya full stack yang benar itu sebenarnya adalah dari hulu sampai hilir semuanya JavaScript. Oke. Studi kasusnya gimana? Kalau tadi kita inventory system kita menggunakan desain relational centric gitu ya. Gimana kalau kita terapkan di NoSQL? Oke. Requirement-nya mungkin sama. Perusahaannya ada di beberapa lokasi, setiap lokasi ada beberapa warehouse, sistem harus mengetahui stok barang per warehouse, kemudian ada beberapa jenis barang berbeda, yaitu bahan baku dan barang jadi, kemudian mencatat transaksi barang masuk, mencatat transaksi barang keluar, dan bisa mengenerate laporan kartu stok. Apa yang kita butuhkan juga entitasnya juga sama. Ada location, ada warehouse, ada items atau barang ya, ada item types atau jenis barang, ada transaction type, dan itu semua udah. Oke. Gimana bikin JSON data modelnya? Maka kalau kita tadi bahas tentang conceptual model, kemudian logical model, sampai jadi physical model di relational database, maka mungkin kita cuma perlu 2 langkah saja untuk membuat conceptual model. Kemudian conceptual modelnya jadi sama. Mungkin istilah relasi seperti ini mungkin ya, relasi di NoSQL nggak ada ya, tapi mungkin ini lebih kepada konsepnya saja. Secara konsep data ini berrelasi. Tapi secara fisik akan seperti apa? Kalau secara fisik kita develop aplikasi inventory kita menggunakan MongoDB, maka secara fisik akan seperti ini. Di NoSQL nggak ada yang namanya table, tapi ada yang namanya location. Maka kalau kita bahas tentang data modelnya, maka semua entitas ini menjadi collection-nya sendiri-sendiri. Mic-nya kesentuh kayaknya Om Nur, suaranya hilang. Sudah muncul suaranya? Perfect. Oke. Ya. Oke, kita ulang lagi sedikit tentang data modelnya. Ketika kita menerapkan entitas ini, masing-masing entitas ini, ketika kita pindahkan sebagai physical model, maka masing-masing entitas akan menjadi collection-nya sendiri-sendiri. Berarti akan ada collection item types, ada collection warehouse, collection location, collection untuk items, collection untuk transactions, dan collection untuk transaction types. Bedanya adalah apa? Kalau di dalam relational database, transaction terpecah menjadi 2 table, transaction dan transaction details. Tapi kalau di MongoDB atau NoSQL, kita tidak perlu pecah itu, jadi seperti aja. Oke, location, kita punya collection-nya. Collection-nya ya seperti ini. Mungkin contohnya salah satunya adalah location untuk ID 1, untuk code log.01, name-nya DKI Jakarta. Nah, ketika kita membuat data warehouse-nya, ini sebelah kanan ini collection untuk warehouse. Nah, untuk collection untuk warehouse ini, oke, warehouse-nya ada ID 1, code-nya wh.01, gudang pasar induk. Location-nya di mana? Oke. Karena kita tidak punya yang namanya relasi di NoSQL, maka data informasi lokasinya langsung kita masukkan ke dalam collection-nya warehouse. Sama seperti halnya seperti ini ya, untuk gudang pasar Senen, location-nya kita masukkan semua informasinya. Tujuannya apa? Ya agar kita nggak perlu buka-buka lagi data collection yang ada di location ini. Semua informasinya sudah kita dapatkan dengan sekali query ke collection warehouse. Pola yang sama akan kita gunakan untuk transaction dan inventory. Oke. Selesai rupanya komputer sampai di sini. Mudah-mudahan 50 menit lebih dari 45 menit yang dijadwalkan, tapi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Terima kasih Om Peter, silakan saya kembalikan lagi mic-nya. Wonderful. Aduh, luar biasa.
Saya yakin teman-teman setuju dengan saya bahwa topik kita malam hari ini super keren banget. Asik banget. Sama setuju sama dengan kata Om Indra. Apa ya Om Indra tadi komen? Mana ya? Nggak bosen dengerin tentang database, apalagi yang bawain masternya. Iyalah. Asik selalu kalau Terima Om kasih. Nur yang bawa. Saya reveal sama teman-teman yang sudah jadi pendengar hari ini, yang penonton malam hari ini 22 nih. Saya ini juga developer, terus terang di level saya itu susah nyari mentor, cari cari orang yang bisa saya nanya-nanya. Tapi saya kasih tahu sama teman-teman, Om Nur itu jadi salah satu mentor saya. Jadi banyak diskusi-diskusi yang saya langsung PM sama beliau, dari beliau yang kasih masukan-masukan, dan selalu terkait database. Jadi asik lah. Oke, kita akan break untuk masuk ke bagian kedua tanya jawab. Tapi sebelum kita break, Om Nur mau istirahat turun minum karena ada beberapa pesan yang akan saya bacakan dulu, dan pertanyaan sudah banyak. Terima kasih nih yang sudah nanya. Oke, kita akan break sebentar, dan PHP Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hari ini dari Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak 2013 dengan misi membantu jutaan orang Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niaga Hoster karena Niaga Hoster menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Dari Sendit. Sendit adalah perusahaan fintech yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia. Sendit memproses pembayaran, membantu marketplace menyederhanakan pembayaran, mengirimkan pembayaran dan pinjaman, mendeteksi penipuan, dan membantu bisnis bertumbuh secara eksponensial. Kami melayani dengan menyediakan API kelas dunia dan antarmuka dashboard yang memudahkan proses. Dari Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrogram secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Kiskas. Hi, this is Elena. Elena found it really hard to handle customer inquiries. Her WhatsApp account can only be accessed from one device. This slows down her responses and lengthens the message queue. Elena has found a solution. WhatsApp Business API, where one WhatsApp number can be accessed by many devices simultaneously. Get the WhatsApp Business API via Kiskas multi-channel chat with many helpful features. Agent allocation. Distribute messages evenly to all agents. Human bot collaboration. Automatically redirects messages from chatbots to agents. Integration of channels. Access multiple communication channels from one dashboard. Analytics. Monitor agent performance and gain insights about consumers. Unlimited agents. Hundreds of agents can access the same dashboard. Provide the best service to your customers. Dari Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia programan, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Dan terakhir dari Rumah Komunitas, sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan dan berkualitas tanpa minimum order. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan yang masuk nih Om Nur. Keren-keren lagi pertanyaannya. Ini saya bacakan berurut dari Novrian YF. Om Inung, banyak foreign key constraint di dalam table. Apakah ada impact dengan performance? Oke. Yang pasti menambahkan suara kedengeran ya. Menambahkan constraint itu biasanya foreign key ya. Foreign key itu secara internal diimplement sebagai indeks biasanya di MySQL, di Postgre diimplement sebagai indeks. Artinya ketika menulis satu row ke table pasti akan menulis juga ke indeks yang sama, ke indeks di tabel tersebut. Jadi makin banyak indeksnya, pasti akan lebih banyak indeks yang harus ikut diupdate. Secara performance pasti impact. Cuma sekarang kita sudah ada teknologi yang namanya SSD. SSD-nya juga secara performance ada yang SSD biasa, ada SSD yang kalau di AWS itu PL0, ada PL1, ada PL2. Nah, itu performanya beda-beda.
bisa jadi impact atau penalti untuk nulis ke banyak indeks tersebut tidak jadi berpengaruh ketika kita gunakan SSD yang secara performance high gitu. Seperti itu sih. Impact ada ketika kita pakai hard disk biasa, tapi kita bisa mitigate itu atau kita bisa antisipasi dengan menggunakan SSD yang high performance. Itu Peter. Gus, mantap memang teknologi sekarang ya. SSD memang jadi sandaran sekarang. Oke. Dari Om Covidin, Ovid. Wow, PK sebaiknya menggunakan integer. Bagaimana jika kita menggunakan UUID sebagai PK atau indeks, dan pengaruhnya seberapa jauh antara menggunakan integer dan varchar sebagai PK atau indeks? Oke. Gini. Pertama begini, ketika kita menggunakan UUID sebagai indeks, maka dia disimpan sebagai karakter. UUID itu kalau nggak salah 32 karakter ya. Oke, 32 karakter. Bandingkan dengan integer. Integer itu 64 bit lah. 64 bit itu berarti 8 byte. Cuma tersimpan di disk hanya 8 byte. Berbeda dengan UUID yang 32 karakter. Nah, ini dia nih. Kita ngomong 32 karakter bukan berarti 32 byte tersimpan di database loh ya. Tapi perhatikan bahwa kalau kita menggunakan karakter set yang UTF-8, apalagi yang UTF-8 yang multi byte yang 4 byte, jadi satu karakter itu sebenarnya tersimpan sebagai dalam 4 byte di disk. Jadi kalau kita ngomong UUID 32 bit dikali 4, 128. Bandingkan dengan integer yang cuma 8 bit. Pertama, dia ngabisin space. Kedua, untuk proses indexing pasti jauh lebih lambat untuk UUID. Makanya itu sebabnya best practice-nya adalah primary key tetap integer, bukan UUID. UUID mau dikasih unique index nggak masalah. Gitu. Secara performance pasti akan impact untuk data yang nanti kita ngomong data besar ya. Kalau data kecil mungkin nggak begitu ngaruh. Itu sih yang impact yang inti perbedaannya di situ. Jadi jangan menganggap 32 karakternya UUID itu tersimpan 32 byte. Tidak. Dia dikali 4. Boros. Nah, iya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Om Covidin. Luar biasa. Saya juga baru tahu sih, terus terang aja. Satu lagi Om Peter, ada yang kelupaan. Jangan lupa kalau primary kita gunakan UUID, kalau dia jadi foreign key, dia pindah ke tabel child loh ya. Oke. Nah, di tabel child yang tersimpan berapa? 228 bit lagi. 228 byte lagi. Oh, iya betul. Nah, itu dia. Secara space dia boros, secara performance jadi impact-nya juga, penaltinya juga pasti ada. Itu. Oke, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Om Covidin. Dan dari Angga Pratama Bangsa, izin bertanya, apakah sudah 2 pertanyaan ini. Apakah atribut yang terlalu banyak dalam satu tabel tidak bagus untuk performance? Kalau iya, apa solusinya? Itu pertanyaan pertama. Dulu atau dua-duanya langsung? Satu dulu deh kalau gitu, supaya nggak bingung. Oke, kalau kita ngomong field, Om Peter pasti tahu. Aplikasi enterprise dari vendor-vendor besar, satu tabelnya biasanya jadi fieldnya bisa sampai ratusan, 400, 500 field. Benar nggak? Yes, setuju. Iya kan? Kita aja bikin aplikasi ece-ece, fieldnya cuma nggak sampai 100 gitu. Sampai 100-nya udah pusing sendiri. Tapi aplikasi yang gede-gede macam SAP, Oracle, SAP Business One, itu fieldnya gede-gede, banyak-banyak, bisa 100 lebih, bisa 200, 300. Secara performance gimana? Oke, kalau kita bikin aplikasi query-nya select bintang, secara performance pasti impact. Mengatasinya bagaimana? Select hanya field yang kita butuhkan saja. Itu solusinya. Jadi fieldnya banyak nggak masalah, tapi kita akali ketika select data, pilih data yang diperlukan saja. Yes. Oke, mudah-mudahan menjawab. Oke, ya, saya kasih tahu memang benar. Di kantor yang lama saya pakai ERP yang Open Bravo, wah bisa 300, 400. Di kantor yang sekarang pakai SAP Business One, 400, 500 juga. Luar biasa ini tabelnya, gendut-gendut semua. Oke, yang pertanyaan kedua, biasanya menggunakan type data JSON untuk case seperti apa? Oke, type data JSON. Saya
maintain sebuah aplikasi, apa namanya ya, ada payment gateway. Payment gateway biasanya kita ketika request ke bank gitu ya, atau untuk payment ke bank dan sebagainya, kan ada request, ada respon, ada macam-macam gitu ya. Gimana cara nyimpen datanya? Gitu, untuk validasinya. Ntar ada callback-nya lagi kayak gitu ya. Nah, biasanya satu transaksi itu kita bikin saja satu table, field-nya mungkin cuma 3 atau 4. ID, request, respon, sama callback. Atau mungkin ada transaction ID, ada tanggal dan lain-lain mungkin ada ya. Tapi isi field JSON untuk isi field request itu tipe datanya JSON, isinya adalah JSON yang dikirimkan ke vendor atau pihak ketiga lah, atau payment gateway misalnya. Kemudian respon diisi juga, kembaliannya disimpan di dalam field respon. Kalau ada callback, simpan di dalam field callback. Jadi satu row itu ya ada field request, ada respon, ada callback, mungkin ada data yang isinya JSON. Itu kita simpan. Nanti ketika kita mau trace back, mau ngecek transaksi itu respon dari apa namanya, dari bank seperti apa ya, datanya lengkap semua, meskipun datanya JSON ya gitu ya. Jadi best of both world ya, relational database sama JSON masuk dua-duanya gitu. Iya, aplikasi hari gini soalnya banyak sekali datanya JSON-JSON-an sekarang. Aduh. Jadi itu betul tuh. Mantap tuh. Itu tips yang bagus dari Om Inung. Keren. Nah, pertanyaan berikut. Wis, mana lagi nih pertanyaan berikut? Dari Mafria EduTech. Apakah penamaan table, naik lagi. Apakah penamaan table dan kolom berdasarkan format penulisan camel case, snake case, Pascal case berpengaruh pada performance? Oke. Secara performance nggak ngaruh, tapi mungkin secara kemudahan kita ngebaca query nanti jadi pengaruh. Sebagai contoh misalnya, kalau kita mainly pakai aplikasi, kita pakai PHP, kemudian pakai yang lain ya misalnya, PHP, MySQL, database MySQL, Postgre, biasanya umumnya kita pilih pakai yang snake case, yang underscore. Tapi kalau kita pakai SQL Server, kemudian pakai aplikasinya atau framework yang kita gunakan adalah .NET, itu sangat bagus kalau pakai camel case, gitu ya, atau Pascal case gitu ya. Karena apa? Karena nanti objek-objek yang di-generate dengan, katakanlah kalau kita ngomong dari aplikasi pasti ada migration ya. Nama kelasnya akan sama persis dengan nama table di database. Gitu. Kalau aplikasi biasanya PHP kita pakai framework Laravel atau Y gitu ya. Kelasnya pakai Pascal case atau pakai camel case, tapi nama tablenya pakai snake case. Itu jadi agak riweh gitu ya, jadi karena beda. Tapi kalau pakai SQL Server, .NET itu enaknya gitu. Nama tabel, nama kelas jadi sama. Alright, mudah-mudahan bisa menjawab ya Om Afria, karena jawaban tadi itu based on experience, nggak ada di buku tuh. Oh, jadi mantep. Pertanyaan terakhir dari Om Indra Caidir tentang tanya centralized name value table design. Saya juga sering melakukan hal seperti yang Om Inung sampaikan, country, currency digabung jadi satu table dengan membedakan satu field type. Di kasus saya mirip-mirip. Saya buat table lagi untuk menjelaskan satu itu apa, dua itu apa. Karena suatu saat saya suka lupa kalau tipe 1 dan 2 itu apa, apalagi kode di tersebut banyak. Jadi pertanyaannya, panjang juga ternyata. Pertanyaannya, apakah dengan kasus saya dengan tambah table menjelaskan tipe tersebut malah jadi tidak centralized name value table design? Jadi percuma nggak? Tidak mau menghilangkan table, malah munculin satu table lagi, yaitu hitung-hitung hemat satu table. Terima kasih. Oke. Sebenarnya enggak, karena dari desain yang tadi studi kasus yang kita buat, kita ada bikin table namanya item sama item type. Ya. Kemudian transaction dan transaction type. Dua table, karena satu tabel transaksi, satu tabel transaction type yang mendefinisikan satu itu transaksi apa, dua itu transaksi apa, tiga itu transaksi apa. Nggak masalah, justru emang lebih bagusnya begitu. Jadi apa namanya, kita juga jadi lebih mudah untuk memahami data yang ada di database seperti apa.
Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada beberapa yang seperti itu nggak masalah. Tidak masalah. Berarti Om Indra punya pendekatan sudah tepat. Oke, itu jadi pertanyaan terakhir juga dan kita akan masuk ke bagian ketiga. Om Inung mungkin akan menyimpulkan topik kita dan juga memberi inspirasi dan motivasi buat semua penonton PHPAD Online Learning hari ini. Silakan. Oke. Kalau kita hubungnya dengan database, memang desain database ya. Kalau bisa memang kita tahulah apa namanya semua teknologi terakhir, nggak cuma sekedar relational database saja. Kita juga perlu tahu tentang NoSQL, karena bisa jadi apa yang kita hadapi, problem yang kita hadapi belum tentu bisa diselesaikan dengan menggunakan relational database biasa. Kita perlu juga mungkin memanfaatkan NoSQL untuk memudahkan kita memanfaatkan kelebihan di masing-masing dunia yang berbeda tadi gitu ya. Jadi yang terbaik di NoSQL kita manfaatkan, yang terbaik di RDBMS kita manfaatkan. Seperti itu. Itu aja Om Peter, jangan sering apa namanya istilahnya jangan takut untuk mencoba gitu ya. Bedanya antara master sama beginner adalah master itu sudah lebih salahnya atau gagalnya udah lebih banyak daripada seorang beginner mau nyoba gitu. Jadi beginner nyoba aja mungkin cuma berani nyoba sekali 2 kali, tapi kalau master dia sudah gagal mungkin ribuan kali. Setuju dengan apa yang Om Inung bilang, bener lah. Kita ini sudah makan garam sampai udah darah tinggi begini nih pasti, karena sudah banyak bikin kesalahan. Oke, tadi kelihatannya Om Inung juga, kalau ada teman-teman yang mau kontak, karena mungkin juga Om Inung lagi hiring nih. Mau kontaknya kemana? Oke, kalau kontak mungkin bisa ke email aja, nur.hidayat@arungruang.com. Atau ke Telegram. Ada di presentasi, ada di slide? Nggak ada? Itu kayaknya nggak ada, tapi ntar saya Nggak ada ya? Ada. Saya lupa masukin itu. Jadi, sorry sekali lagi di mana? Saya masukin kemana ya? Saya balas emailnya Om Peter, reply komentar Om Peter ya. Boleh? Oke, di Facebook. Oke, bisa email ke email corporate atau ke Telegram saja. Telegram. Oke. Alright, oke. Waduh, luar biasa kan teman-teman. Semoga topik hari ini memberi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman merancang dan membuat database yang lebih baik lagi. Karena hari ini tuh daging semua. Benar, saya setuju. Banyak yang kasih komen memang iya, benar sekali. Tolong rekomendasikan ke teman-teman juga yang kepingin bikin database, nonton video ini. Karena memang saya tahu ini adalah fondasi banget dari seorang siapapun ya, full stack, mau siapapun yang mau belajar bikin database. Ini adalah video pembelajaran yang paling topik. Mantap. Om Inung, thank you banget sudah berbagi cerita dengan kita hari ini. Oke teman-teman, dan sebagai pengumuman kita akan ketemu nanti di hari besok. Ada PHPAD Online Learning edisi dari Kiskas, Account Recovery Management with WhatsApp, OTP with Kiskas. Oh, jadi kita akan kirim nih, kalau ada WhatsApp kita kirim OTP untuk reset password dan sebagainya. Nah ini kita akan ikuti pemateri dari Kiskas besok jam 7 di tempat yang sama. Dan masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Caribot, Om Luri Darmawan. Terima kasih, mereka adalah pengurus-pengurus PHP Indonesia yang terus bersama-sama. Dan Om Irfan, thank you banget sudah membuat learning.byphp.id. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran edisi 1 sampai dengan 174 malam hari ini, teman-teman bisa berkunjung ke sana, learning.byphp.id. Atau kalau terlalu banyak yang mau nonton, teman-teman follow Carik di Telegram, ketik aja PHPAD Learning Database. Nah, semua topik-topik mengenai database termasuk topik yang sudah kita bahas malam hari ini, teman-teman bisa nonton lagi. Dan PHPAD Online Learning masih membuka donasi. Teman-teman yang mau menyumbang donasi receh di s.byphp.id/donasi, silakan scan QR code. Teman-teman bisa pakai GoPay, OVO dan sebagainya untuk
donasi di sana. Oke, dengan demikian berakhir sudah PAP Online Learning. Minong, sampai ketemu. Semoga sehat selalu. Kita bisa ketemu next time. COVID sudah reda, jadi mestinya sudah boleh going onsite lagi kita. Ya. Bye-bye.